Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, pernahkah kamu merasa hidup ini begitu berat, seakan setiap langkah dipenuhi ujian yang tak ada habisnya? Kamu sudah berusaha, sudah berdoa, bahkan sudah menangis dalam sujud panjangmu, tapi hasilnya seolah belum juga terlihat. Lalu tanpa sadar, keluhan demi keluhan mulai keluar dari lisanmu, memenuhi hari-harimu dengan rasa lelah yang semakin dalam. Namun tahukah kamu, bisa jadi bukan karena Allah tidak mendengar, melainkan karena hatimu masih terlalu penuh dengan suara keluhan, hingga tak ada ruang bagi ketenangan untuk masuk. Bagaimana jika sebenarnya kunci dari terbukanya jalan itu bukan dengan banyak bicara, bukan dengan terus mengeluh, melainkan dengan diam, berserah, dan percaya sepenuhnya? Bagaimana jika di saat kamu berhenti mengeluh, justru disitulah Allah mulai bekerja dengan cara yang tak pernah kamu bayangkan? Saat keluhan menjadi penghalang, seringkali manusia tidak sadar bahwa keluhan yang terus diulang justru menjadi beban tambahan bagi hatinya sendiri. Setiap kata yang keluar bukan hanya sekadar ucapan, tetapi juga energi yang membentuk cara pandang terhadap hidup. Ketika seseorang terbiasa mengeluh, ia perlahan melihat dunia sebagai tempat yang tidak adil. Semua yang datang terasa salah. Semua yang terjadi dianggap sebagai beban yang tidak semestinya. Padahal setiap ujian yang hadir bukanlah tanpa tujuan. Ada pelajaran yang diselipkan, ada kekuatan yang sedang dibentuk, dan ada kedewasaan yang sedang ditumbuhkan dalam diam. Namun keluhan membuat seseorang kehilangan kemampuan untuk melihat hikmah. Ia sibuk mempertanyakan, mengapa ini terjadi padaku, tanpa sempat bertanya, apa yang bisa ku pelajari dari ini? Keluhan yang terus-menerus juga membuat hati menjadi sempit. Hal-hal kecil yang seharusnya bisa disyukuri, justru terlewatkan begitu saja. Bahkan nikmat yang besar pun terasa biasa, karena pikiran sudah terbiasa fokus pada kekurangan, bukan kelebihan. Tanpa disadari, keluhan menjadi kebiasaan yang merusak hubungan seseorang dengan Tuhannya. Ia merasa jauh, padahal Allah tidak pernah menjauh. Keluhan juga membuat doa kehilangan kekhusyukannya. Lisan berdoa tapi hati masih dipenuhi protes. Padahal doa yang paling kuat adalah doa yang lahir dari hati yang tenang dan yakin. Ketika hati dipenuhi keluhan, keyakinan itu menjadi lemah. Seseorang mulai meragukan apakah doanya akan dikabulkan atau tidak. Di titik inilah, banyak orang merasa lelah dengan hidupnya sendiri. Bukan karena ujian terlalu berat, tetapi karena hatinya terlalu penuh dengan keluhan. Padahal jika ia berhenti sejenak dan memilih diam, ia akan mulai melihat bahwa tidak semua harus diucapkan. Ada hal-hal yang cukup disampaikan dalam hati dengan penuh keikhlasan. Diam bukan berarti menyerah, melainkan bentuk kepercayaan bahwa Allah tahu segalanya. Dan di saat itulah perubahan perlahan mulai terjadi. Hati yang tadinya penuh menjadi lebih lapang. Pikiran yang tadinya kusut mulai menemukan kejernihan. Dan langkah yang tadinya terasa berat perlahan menjadi lebih ringan. Semua itu dimulai dari satu keputusan sederhana. Berhenti mengeluh. Kekuatan dalam diam. Diam sering disalahartikan sebagai kelemahan. Padahal dalam diam tersimpan kekuatan yang sangat besar, yang tidak terlihat oleh mata, karena tidak semua kekuatan harus ditunjukkan dengan suara atau tindakan yang mencolok, melainkan justru hadir dalam ketenangan yang mampu menahan gejolak hati, meredam emosi dan menjaga diri dari keputusan yang tergesa-gesa. Ketika seseorang memilih diam di tengah situasi yang penuh tekanan, sebenarnya ia sedang melatih dirinya untuk tidak bereaksi secara impulsif, karena tidak semua hal perlu ditanggapi dengan kata-kata, dan tidak semua perasaan harus diluapkan, sebab seringkali justru dalam diam itulah seseorang mampu menjaga dirinya dari penyesalan yang panjang. Diam adalah bentuk kedewasaan yang tidak semua orang mampu miliki, karena dibutuhkan kekuatan hati untuk menahan diri dari keinginan membalas, menjelaskan, atau bahkan sekadar meluapkan isi hati kepada orang lain
yang belum tentu memahami keadaan yang sebenarnya. Dalam diam, seseorang belajar bahwa tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang ia rasakan, dan tidak semua masalah harus diumbar ke dunia, karena ada hal-hal yang jauh lebih baik disimpan dan diserahkan sepenuhnya kepada Allah yang Maha mengetahui segala isi hati. Saat seseorang mulai membiasakan diri untuk diam, ia akan merasakan perubahan yang perlahan namun pasti, di mana hatinya menjadi lebih tenang, pikirannya menjadi lebih jernih, dan emosinya tidak lagi mudah terpancing oleh hal-hal kecil yang sebelumnya sering membuatnya gelisah. Diam juga menjadi ruang bagi seseorang untuk merenung, untuk melihat kembali perjalanan hidupnya dengan sudut pandang yang lebih luas, sehingga ia tidak lagi terjebak dalam kesedihan sesaat, tetapi mulai memahami bahwa setiap kejadian memiliki makna yang lebih dalam. Ketika lisan berhenti mengeluh, hati mulai berbicara dengan cara yang lebih jujur, karena dalam keheningan itu, seseorang akan lebih mudah menyadari apa yang sebenarnya ia butuhkan, bukan sekadar apa yang ia inginkan. Dalam diam, hubungan seseorang dengan Allah menjadi lebih dekat, karena ia tidak lagi sibuk mencari perhatian manusia, melainkan mulai mengarahkan seluruh perasaannya kepada Sang Pencipta yang selalu siap mendengarkan tanpa menghakimi. Ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika seseorang benar-benar memilih diam dan menyerahkan segala urusannya kepada Allah, karena ia merasa tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Cukup yakin bahwa Allah mengetahui segalanya dengan sempurna. Diam juga mengajarkan seseorang untuk lebih selektif dalam berbicara, sehingga setiap kata yang keluar memiliki makna, tidak sekadar luapan emosi yang bisa melukai diri sendiri maupun orang lain. Ketika seseorang terbiasa diam dalam menghadapi masalah, ia akan memiliki kontrol diri yang lebih kuat, karena ia tidak lagi dikendalikan oleh keadaan, melainkan mampu mengendalikan dirinya sendiri dengan penuh kesadaran. Dalam diam, seseorang belajar menerima kenyataan dengan lapang dada, bukan sebagai bentuk kelemahan, tetapi sebagai tanda bahwa ia telah memahami bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan oleh manusia. Ia tetap berusaha dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak lagi memaksakan hasil sesuai keinginannya, karena ia sadar bahwa ada kehendak Allah yang jauh lebih sempurna daripada rencana manusia. Diam membuat seseorang lebih peka terhadap tanda-tanda kecil yang sebelumnya sering terabaikan, seperti kemudahan yang datang secara tiba-tiba atau pertolongan yang hadir tanpa diduga. Dalam keheningan, seseorang juga mulai menyadari bahwa tidak semua masalah sebesar yang ia bayangkan, karena pikiran yang tenang mampu melihat sesuatu dengan lebih proporsional. Ketika hati tidak lagi dipenuhi oleh keluhan dan kata-kata negatif, maka ruang di dalamnya akan terisi dengan ketenangan, kesabaran, dan keyakinan yang semakin kuat. Diam juga menjadi bentuk tawakal yang nyata, di mana seseorang benar-benar menyerahkan hasil kepada Allah, tanpa terus-menerus mempertanyakan apa yang belum ia dapatkan. Ia tidak lagi merasa perlu mengeluh kepada dunia, karena ia tahu bahwa Allah sudah cukup untuk memahami segala isi hatinya, bahkan tanpa ia ucapkan sekalipun. Dalam diam, seseorang menemukan kekuatan yang selama ini ia cari di luar dirinya. Padahal sebenarnya kekuatan itu sudah ada di dalam hatinya sejak awal. Dan ketika seseorang mampu menjadikan diam sebagai bagian dari sikap hidupnya, maka ia akan merasakan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, melainkan lahir dari keyakinan bahwa Allah selalu bekerja di balik setiap hal yang ia jalani. Saat kamu berserah, Allah bekerja. Ada fase dalam hidup yang hampir semua orang pernah alami, yaitu ketika usaha sudah dilakukan dengan sungguh-sungguh, doa sudah dipanjatkan berkali-kali, namun hasil yang diharapkan belum juga terlihat, hingga akhirnya hati mulai lelah dan pikiran dipenuhi pertanyaan tentang mengapa semuanya terasa begitu sulit meskipun sudah berusaha sekuat tenaga. Di titik inilah banyak orang mulai goyah, karena mereka merasa seolah-olah apa yang dilakukan sia-sia, padahal sebenarnya bukan usahanya yang salah,
melainkan cara pandangnya yang perlu diluruskan, karena tidak semua hasil harus datang sesuai waktu dan keinginan manusia. Berserah seringkali disalahartikan sebagai menyerah, padahal keduanya sangat berbeda. Karena menyerah adalah berhenti berusaha akibat putus asa, sedangkan berserah adalah tetap melangkah dengan tenang, sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah dengan penuh keyakinan. Ketika seseorang benar-benar berserah, ia tidak lagi memaksakan segala sesuatu berjalan sesuai rencananya, karena ia mulai memahami bahwa rencana Allah jauh lebih luas dan tidak selalu bisa dijangkau oleh akal manusia yang terbatas. Ia tetap berusaha dengan maksimal, tetapi hatinya tidak lagi gelisah jika hasilnya belum sesuai harapan, karena ia yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung kebaikan, meskipun kebaikan itu belum bisa ia lihat saat ini. Dalam kondisi berserah, seseorang mulai melepaskan beban yang selama ini ia pikul sendiri, karena ia sadar bahwa tidak semua hal harus ia kendalikan, dan tidak semua hasil bergantung pada kekuatannya semata. Ada ketenangan yang perlahan masuk ke dalam hati ketika seseorang berhenti memaksakan dan mulai mempercayakan, karena disitulah ia merasakan bahwa hidup tidak sepenuhnya harus ia tanggung sendiri. Ketika kamu berserah dengan sungguh-sungguh, kamu tidak lagi sibuk mempertanyakan kapan dan bagaimana, tetapi lebih fokus pada menjalani apa yang ada di depanmu dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Dan justru di saat itulah, Allah mulai bekerja dengan caranya yang seringkali tidak terlihat, tidak terduga, dan bahkan di luar logika manusia. Kadang Allah menunda sesuatu bukan untuk menolak, tetapi untuk mempersiapkan sesuatu yang jauh lebih baik. Sesuatu yang tidak hanya memenuhi keinginanmu, tetapi juga menjaga dirimu dari hal-hal yang tidak kamu sadari. Ada kalanya pintu yang kamu harapkan terbuka, justru ditutup rapat, bukan karena kamu tidak pantas mendapatkannya, tetapi karena Allah ingin menghindarkanmu dari jalan yang salah. Ada juga momen di mana kamu kehilangan sesuatu yang sangat kamu inginkan, namun di balik kehilangan itu, Allah sedang menyelamatkanmu dari kesedihan yang lebih besar di masa depan. Semua itu hanya bisa dipahami oleh hati yang tenang, hati yang tidak lagi dipenuhi oleh keluhan, dan hati yang sudah belajar untuk percaya tanpa harus selalu melihat bukti terlebih dahulu. Ketika kamu berhenti mengeluh dan memilih berserah, kamu sebenarnya sedang membuka ruang bagi takdir terbaik untuk bekerja dalam hidupmu. Kamu memberi kesempatan kepada Allah untuk mengatur jalanmu dengan cara yang paling tepat, meskipun terkadang jalannya terasa berbeda dari yang kamu rencanakan. Dalam berserah, kamu tidak kehilangan harapan, justru harapanmu menjadi lebih kuat karena bersandar kepada Zat yang tidak pernah mengecewakan. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua yang kamu inginkan itu baik untukmu, dan tidak semua yang kamu hindari itu buruk bagi hidupmu. Seiring waktu, kamu akan melihat bahwa setiap kejadian memiliki keterkaitan yang indah, seperti potongan puzzle yang perlahan membentuk gambaran utuh yang sebelumnya tidak kamu pahami. Dan di saat kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan menyadari bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan bagian dari rencana Allah yang sempurna. Di titik itulah kamu benar-benar memahami bahwa ketika kamu berserah dengan tulus, Allah tidak hanya mendengar doamu, tetapi juga sedang bekerja diam-diam untuk memberikan yang terbaik dalam hidupmu. Keajaiban yang datang tanpa disadari. Seringkali manusia mengira bahwa pertolongan harus datang dengan cara yang besar, cepat, dan terlihat jelas. Padahal dalam kenyataannya, keajaiban justru lebih sering hadir secara perlahan, halus, dan nyaris tidak disadari. Seakan-akan semuanya terjadi begitu saja, tanpa tanda yang mencolok. Ketika seseorang sudah mulai berhenti mengeluh dan belajar untuk diam serta berserah, ia akan mulai merasakan perubahan kecil dalam hidupnya. Perubahan yang mungkin tidak langsung mengubah keadaan secara drastis, tetapi cukup untuk membuat hatinya lebih tenang dari sebelumnya. Tiba-tiba hal yang dulu terasa sangat berat perlahan
menjadi lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi terbebani oleh pikiran negatif yang terus berputar tanpa henti. Ada momen di mana jalan yang sebelumnya terasa buntu mulai terbuka sedikit demi sedikit. Seperti ada celah yang memberikan harapan baru, meskipun awalnya terlihat sangat kecil dan tidak signifikan. Seringkali seseorang baru menyadari bahwa itu adalah pertolongan Allah setelah ia melewati fase tersebut. Karena pada saat itu, ia terlalu fokus pada masalah, bukan pada proses yang sedang berjalan. Keajaiban tidak selalu datang dalam bentuk keberhasilan besar. Terkadang ia hadir dalam bentuk hati yang lebih sabar, pikiran yang lebih jernih, dan kemampuan untuk menerima keadaan dengan lebih lapang. Hal-hal kecil seperti itu sering dianggap sepele. Padahal justru itulah tanda bahwa Allah sedang memperbaiki sesuatu dari dalam diri kita sebelum mengubah keadaan di luar. Ketika hati sudah mulai tenang, seseorang akan lebih mudah melihat peluang yang sebelumnya terlewatkan, karena ia tidak lagi terjebak dalam kepanikan atau keputusasaan. Ia mulai mengambil langkah-langkah kecil yang ternyata membawa perubahan besar dalam jangka waktu tertentu. Meskipun awalnya ia tidak menyadari arah dari setiap langkah tersebut. Dalam kondisi ini, seseorang juga menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena ia tidak lagi terburu-buru, melainkan mempertimbangkan segala sesuatu dengan lebih matang. Keajaiban seringkali datang melalui perantara yang tidak kita duga. Bisa melalui orang lain, melalui kejadian sederhana, atau bahkan melalui kegagalan yang ternyata membuka jalan baru yang lebih baik. Apa yang dulu dianggap sebagai masalah, perlahan berubah menjadi pelajaran yang berharga dan bahkan menjadi titik balik dalam hidup seseorang. Namun semua itu hanya bisa dirasakan oleh mereka yang hatinya sudah tidak lagi dipenuhi keluhan, karena keluhan hanya akan menutup mata dari keindahan proses yang sedang berjalan. Ketika seseorang sudah mampu diam dan percaya, ia akan mulai melihat bahwa setiap kejadian memiliki sisi baik, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Ia tidak lagi mempertanyakan mengapa hal itu terjadi, tetapi mulai menerima bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang harus ia lalui. Dan justru dalam penerimaan itulah keajaiban mulai bekerja dengan lebih nyata, karena hati yang menerima lebih mudah merasakan kehadiran pertolongan Allah. Kadang keajaiban itu berupa perasaan damai yang tidak bisa dijelaskan, seolah-olah ada kekuatan yang menenangkan hati di tengah badai kehidupan. Kadang juga berupa kemudahan yang datang di saat yang tepat, ketika seseorang hampir menyerah dan merasa tidak mampu lagi melanjutkan. Semua itu bukanlah kebetulan, melainkan bukti bahwa Allah selalu hadir dan tidak pernah meninggalkan hambanya, bahkan di saat yang paling sulit sekalipun. Dan pada akhirnya, seseorang akan menyadari bahwa keajaiban itu tidak selalu tentang perubahan keadaan secara instan, tetapi tentang bagaimana Allah menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan menuntun langkah tanpa disadari menuju arah yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih tenang dan kuat. Ketika seseorang telah melalui proses panjang dalam menahan keluhan, belajar diam, dan membiasakan diri untuk berserah, maka perlahan ia akan berubah menjadi pribadi yang jauh lebih tenang, bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena hatinya sudah tidak lagi mudah terguncang oleh keadaan. Ketenangan itu bukan sesuatu yang datang secara instan, melainkan hasil dari perjalanan batin yang penuh dengan latihan kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang terus diperkuat dari waktu ke waktu. Dulu mungkin ia mudah gelisah ketika menghadapi masalah kecil, mudah khawatir terhadap hal-hal yang belum tentu terjadi, dan mudah merasa lelah dengan keadaan yang tidak sesuai harapan. Namun sekarang ia mulai mampu menghadapinya dengan sikap yang lebih stabil. Ia tidak lagi terburu-buru dalam mengambil keputusan, karena ia sudah belajar bahwa ketenangan seringkali menghasilkan pilihan yang lebih tepat dibandingkan reaksi yang dilandasi emosi. Dalam dirinya tumbuh kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain, kekuatan yang membuatnya mampu tetap berdiri,
meskipun badai kehidupan datang silih berganti. Ia tidak lagi merasa perlu mengeluh kepada siapapun tentang apa yang ia alami, karena ia sudah menemukan tempat terbaik untuk bersandar, yaitu kepada Allah yang selalu mendengar tanpa perlu banyak kata. Ketika ujian datang, ia tidak lagi langsung panik atau putus asa, melainkan mencoba memahami bahwa setiap kesulitan pasti memiliki tujuan yang baik, meskipun tujuan itu belum terlihat saat ini. Ia mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda, tidak lagi hanya dari apa yang tampak di permukaan, tetapi juga dari makna yang tersembunyi di balik setiap kejadian. Kekuatan yang ia miliki sekarang bukanlah kekuatan fisik, melainkan kekuatan hati yang membuatnya mampu bertahan dalam situasi apapun tanpa kehilangan arah. Ia juga menjadi lebih sabar dalam menunggu, karena ia sudah memahami bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang, dan tidak semua keinginan harus segera terwujud. Dalam kesabarannya, ia tetap bergerak dan berusaha, tetapi tanpa tekanan berlebihan, karena ia percaya bahwa setiap usaha akan menemukan jalannya pada waktu yang tepat. Ketika orang lain mungkin masih sibuk membandingkan hidupnya dengan orang lain, ia justru fokus pada perjalanan dirinya sendiri, karena ia tahu bahwa setiap orang memiliki waktu dan takdir yang berbeda. Ia tidak lagi merasa iri terhadap pencapaian orang lain, karena ia yakin bahwa apa yang ditetapkan Allah untuknya tidak akan pernah tertukar. Dalam kesehariannya, ia menjadi lebih ringan menjalani hidup, karena ia tidak lagi membawa beban keluhan yang dulu sering memenuhi pikirannya. Hatinya terasa lebih lapang, pikirannya lebih jernih, dan langkahnya lebih mantap, karena dilandasi oleh keyakinan yang kuat kepada Allah. Ia juga lebih mudah bersyukur, bahkan untuk hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak ia perhatikan, karena sekarang ia menyadari bahwa setiap nikmat sekecil apapun adalah bentuk kasih sayang Allah. Dalam kondisi seperti ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai perjalanan yang harus dijalani dengan penuh kesadaran dan kepercayaan. Ia tidak lagi takut terhadap masa depan, karena ia tahu bahwa Allah sudah menyiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, ia tidak lagi merasa sendirian, karena ia yakin bahwa Allah selalu bersamanya dalam setiap langkah yang ia ambil. Di titik inilah seseorang benar-benar merasakan makna dari ketenangan yang sesungguhnya, yaitu ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar, tetapi berasal dari dalam hati yang telah belajar percaya. Dan ketika seseorang sudah sampai pada fase ini, ia akan memahami dengan sepenuh hati bahwa ketika ia berhenti mengeluh, memilih diam, dan berserah dengan tulus, maka Allah benar-benar bekerja untuknya dengan cara yang paling indah dan paling sempurna. Pada akhirnya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita berbicara tentang masalah, tetapi seberapa dalam kita mampu mempercayakan semuanya kepada Allah. Karena tidak semua luka harus diceritakan, tidak semua beban harus diungkapkan, dan tidak semua kegelisahan harus diluapkan. Ada saat di mana kita hanya perlu diam, menenangkan hati, dan membiarkan Allah bekerja dengan caranya yang sempurna. Jika hari ini kamu masih sering mengeluh, itu wajar karena kamu manusia. Tapi jangan biarkan keluhan itu menguasai hatimu. Mulailah perlahan untuk mengurangi, lalu menggantinya dengan diam yang penuh keyakinan, dengan doa yang tulus, dan dengan harapan yang tidak pernah padam. Percayalah, Allah tidak pernah mengabaikan setiap air mata yang jatuh, tidak pernah melewatkan setiap doa yang terucap, dan tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian. Hanya saja, terkadang Allah ingin melihat sejauh mana kita mampu bersabar, sejauh mana kita mampu percaya, dan sejauh mana kita mampu berserah. Maka ketika kamu mulai memilih diam, ketika kamu berhenti mengeluh, dan ketika kamu benar-benar menyerahkan segalanya kepada Allah, disitulah kamu sedang membuka pintu bagi pertolongan yang mungkin selama ini kamu tunggu. Yakinlah, Allah selalu punya cara untuk menguatkanmu, menenangkanmu, dan membawamu menuju kehidupan yang lebih baik.
bahkan ketika kamu sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Jadi tenangkan hatimu, kurangi keluhanmu, dan percayalah sepenuhnya